Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin hatur nuhun pisan buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Boboto, untuk beberapa hari ini memang sedang ramai banget gitu ya. Salah seorang pemain yang dirumorskan ke Persib Bandung, yang mana menjadi berita musiman atau berita tahunan. Nah, apakah memang akhirnya tahun ini gabung dengan Persib Bandung atau tahun depan atau kapan gitu. Nah, ini kita sedang membicarakan tentang Sadil Ramdhani, teman-teman. Jadi SR ini atau Sadil Ramdhani ini yang mana beberapa hari ini santer katanya sedang ada di kota Bandung. Lagi ngapain kah gerangan di kota Bandung? Nah, ada ya banyak cerita kanan kiri, banyak yang katanya sudah foto bareng, ada yang memang memvideokan gitu ya. Nah, ini apakah memang menjadi indikasi untuk bergabung ke Persib Bandung cukup dengan ada di kota Bandung saja atau bagaimana? Nah, ini kita coba tarik kesimpulan dari benang merahnya saja, teman-teman. Namun di sini sekali lagi kita bukan memfikskan atau bukan bilang sudah fix ke Persib Bandung atau tidak gitu ya. Namun kita coba cari tahu apa sih sebetulnya atau sedang ngapain di kota Bandung gitu ya, teman-teman. Kesimpulan silahkan dinilai sendiri saja atau silahkan diputuskan sendiri saja. Kita kasih beberapa clue-nya saja, teman-teman. Yang pertama, Sadil Ramdhani bukan kali pertama saja datang ke kota Bandung. Jadi ya memang pernah untuk liburan gitu ya, pernah juga ya sempat beberapa kali foto, sempat juga beberapa kali singgah di tempat yang berkaitan dengan Persib Bandungnya, teman-teman. Atau katanya memang sempat singgah di Sulanjana, tapi bukan di tahun ini, di tahun kemarin atau di musim kemarin gitu ya. Nah, ini bukan hanya ya beberapa hari kemarin saja. Yang pertama, benang merahnya itu Sadil Ramdhani sudah beberapa kali ada di kota Bandung. Jadi apakah memang sedang liburan atau sedang jalan-jalan atau sedang benerin HP katanya mah menuju milarian anti gores katanya gitu ya. Di salah satu mall di kota Bandung, dan sebetulnya bukan mall lah, dibilang supermarket gitu ya, supermarket di daerah Bandung Timur, teman-teman. Nah, ini ya apakah memang akan ketemu dengan Bojan Hodak seperti yang Bojan Hodak bilang kemarin, yang mana Bojan Hodak ya sebetulnya tidak tahu katanya Sadil Ramdhani ada di Bandung, tidak tahu atau memang pura-pura tidak tahu gitu. Nah, Bojan Hodak memang mengatakan ya bagus kalau Sadil Ramdhani ada di kota Bandung, ya saya akan coba ketemu dengan dia katanya ya, akan saya coba tawarin katanya untuk ya siapa tahu bisa main di Persib Bandung, karena saya suka gaya bermain dia juga bisa one by one gitu ya dengan dengan pemain lawan. Jadi dia juga punya skill yang bagus ya, secara keseluruhan gaya bermainnya saya suka, kata Bojan Hodak begitu. Jadi ya kata-kata Bojan Hodak juga di sini agak ambigu, teman-teman. Kalau dia tidak tahu Sadil Ramdhani ada di Bandung, tapi dia dengan bercanda, ya saya akan coba temuin dia lah gitu ya untuk ngobrol. Nah, secara kalau nemuin dia berarti kan sudah punya kontak handphone atau sudah tahu Sadil Ramdhani ada di mana. Nah, itu yang menjadi logika kita, oh iya juga gitu ya. Bojan Hodak mau ketemu berarti kan sudah punya kontak atau sudah pernah dihubungkan. Walaupun Bojan Hodak mengatakan ya saya tidak tahu katanya, karena Sadil Ramdhani tidak telepon saya, tidak ngabarin saya lah kalau dia ada di Bandung gitu ya, dan mau ngapain di Bandung. Nah, berarti kan ya kalaupun Sadil Ramdhani tidak telepon, bisa jadi ya pihak dari Persibnya yang telepon Sadil untuk ketemu Bojan Hodak di Bandung. Nah, ini ya semakin mengarah ke sini gitu ya, semakin mengarah ada kecurigaan. Nah, ini memang wajar saja karena apapun
bisa terjadi teman-teman gitu ya, apalagi setelah 2 pertandingan ke depan menghadapi Persita dan juga menghadapi Persis Solo, Persib Bandung sudah bisa langsung membeli pemain baru. Atau ya, manajemen Persib Bandung pernah mengumumkan bahwa ketika launching tim di musim depan kita akan membuat sesuatu yang luar biasa gitu ya, dan bisa dihadiri oleh seluruh bobotoh katanya, karena kita akan bikin kejutan. Nah ini yang mana, wah berarti kejutannya salah satunya pasti ada pemain grade A di situ teman-teman, atau ya pemain yang memang menjadi gosip selama ini gitu ya, yang akhirnya gabung dengan Persib Bandung. Tapi ya kita nggak bisa mastiin Sandi Ramdhani memang ke Persib Bandung atau bukan, tapi yang jelas salah satu faktornya itu katanya gitu ya, Bojan Hodak akan mencoba menemui Sandi Ramdhani, entah benar atau tidak, tapi biasanya Bojan walaupun bercanda punya makna tertentu atau syarat makna tertentu, jadi ya bisa jadi memang ketemu di Bandung. Nah itu yang pertama. Lalu yang kedua teman-teman, ada beberapa pemain Persib yang beberapa musim yang lalu itu sempat memang ke gap juga gitu ya, atau tertangkap dari kamera bobotoh sedang ada di Bandung. Ketika ditanya sedang apa di Bandung, ya sedang jalan-jalan katanya, sedang liburan saja. Namun akhirnya jadi juga gitu ya ke Persib Bandung gabung. Ya ada beberapa pemain Persib begitu. Bahkan ya memang ketika ditanya ya di Bandung apa, sedang nyari tempat tinggal katanya. Nah ini berarti kan mengindikasikan ya sesuatu yang besar untuk Persib Bandung. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, gini teman-teman, Sandi Ramdhani kemarin terlihat beberapa kali di supermarket yang ada di daerah Bandung Timur, katanya salah satunya di daerah Antapani gitu ya, Antapani Bandung. Nah kenapa di daerah situ? Nah ini ada satu hal yang memang menarik teman-teman, karena beberapa kali kalau sudah terlihat di daerah itu atau di tempat yang sama, di supermarket yang sama, ya ini mengindikasikan di daerah situ ada beberapa perumahan teman-teman, ada beberapa perumahan, ada apartemen juga, ada beberapa komplek yang memang bisa disinggahi oleh pemain, entah itu sewa atau memang kos gitu ya, atau memang ya bisa menjadi properti untuk persinggahan pemain. Nah ini ya memang ya bisa coba diterima oleh logika teman-teman dulu saja. Beberapa kali ketemu atau terlihat di tempat yang sama gitu ya, di daerah itu terdapat perumahan gitu ya, terdapat apartemen juga. Apakah di salah satu tempat-tempat itulah Sandi Ramdhani tinggal? Karena kan nggak mungkin kalau memang liburan ya kan dia biasanya jalan kemana terus pulang. Nah ini sudah beberapa hari ketemunya katanya di beberapa tempat yang sama, jadi kan pasti sekitaran situ saja. Nah ini ada clue baru lagi lah teman-teman gitu ya, yang sudah memang dirancang oleh tim redaksi kita. Jadi ya itulah clue selanjutnya, berarti ada 3 clue gitu ya. Tadi ya Bojan Hodak mau ketemu, lalu juga Sandi Ramdhaninya memang sudah ada di sekitaran itu beberapa kali gitu ya, di daerah supermarket kawasan Bandung Timur. Lalu yang ketiga ya ini juga ada ya sudah beberapa kali datang ke kota Bandung untuk Sandi Ramdhani, dan memang beberapa pemain Persib dulu juga yang sebelum bergabung alasannya sedang jalan-jalan, tapi akhirnya gabung dengan Persib Bandung. Dan yang terakhir teman-teman, mungkin sempat tahu dulu waktu ketika ada gosip ini itu masuk, akhirnya di putaran kedua Stefano Beltrame masuk ke Persib, sedang terlihat berjalan bareng dengan Bojan Hodak di Ciwok gitu ya, atau ya di salah satu pusat perbelanjaan lagi lah gitu ya. Nah ini yang mana memang Bandung ini ya nggak ada tempat yang lebih privasi kayaknya gitu ya. Semuanya sekarang sudah tahu siapa sih yang digosipkan ke Persib Bandung, siapa yang memang menjadi incaran Persib Bandung. Jadi Boboto juga langsung ngeh, oh ketika ada pemain ini di kota Bandung, ya sudah ambil handphone, videokan gitu ya, atau foto. Nah karena ya mereka sudah tahu perkembangan Persib Bandung, baik itu pemain, lalu juga
gosip pemain yang sudah diincar Persib Bandung. Jadi sekarang saya pikir ya di beberapa tempat pun sama gitu ya, walaupun mau sembunyi-sembunyi akhirnya pasti ketahuan juga kalau memang ya ada niat gitu ya untuk mendekat ke Persib Bandung. Tapi teman-teman ada indikasi yang bisa mementahkan itu juga. Jadi ya Sadi Ramdhani memang sekarang sudah tidak punya klub alias bebas transfer gitu ya, yang mana bisa bernegosiasi dengan banyak klub atau dengan klub siapa saja gitu, bukan hanya Persib Bandung. Bisa jadi ya kemarin yang balik lagi ke klub aparat gitu ya, atau klub Persija, atau juga ke beberapa klub lain, atau yang memang sekarang dikabarkan lebih banyak lagi gitu ya, klub kayak Dewa atau Malut juga tertarik dan lain sebagainya. Nah ini bisa jadi karena ya sekarang wajarlah seorang pemain punya harga saing gitu ya, harga yang memang dia pikir ya nggak bisa turun. Ini loh pengalaman saya sekian bermain di Malaysia kurang lebih 5 musim atau 4,5 musim pun menghasilkan lebih dari 20 gol, assist juga, lalu bermainnya ya energik juga. Nah ini membuat dia ya punya harga yang dia pikir ya sudah gitu, stagnan aja segitu, nggak bisa turun. Kalau lebih ya mungkin bisa gitu ya. Nah makanya Persib Bandung kenapa masih, kalau benar ke Persib Bandung manajemen masih diam-diam saja, takutnya semakin dikenal, semakin si pemain ini merasa aduh ini harusnya ya kita naikin aja ya gitu ya harganya sekian, makanya ya katanya berisik gitu, diam-diam aja, tahu-tahu deal, mungkin maunya begitu kalau manajemen mah. Tapi ya namanya sekali lagi bobotoh ataupun penonton biasa sudah tahu lah gosip yang digosipkan ke Persib Bandung, pemain siapa saja pasti langsung terkenalnya. Makanya ya Maklok seneng kalau ada di Persib Bandung, katanya bisa langsung jadi selebritas. Kalau di Persib Bandung bisa jadi selebgram juga, bisa jadi artis juga, jadi komplit bermain di Persib Bandung tuh harus siap mental teman-teman gitu ya. Nah mungkin ya sudah sampai sini sudah punya sedikit gambaran apakah gosip musiman ini bisa jadi benar atau bisa jadi ya musim-musim berikutnya baru bisa menggait seorang Sadil Ramdhani, atau memang saat inilah untuk waktunya gitu ya. Namun yang terakhir ada satu indikasi yang memang kita simpan untuk yang gongnya gitu ya. Jadi Ciro Alves kan sudah memutuskan, sudah hengkang teman-teman, sudah tidak memperpanjang kontrak lagi dengan Persib Bandung, sehingga apakah posisi Ciro Alves ini teman-teman bisa bayangin di situ ada Febri, atau bisa diganti oleh Castaner, atau bisa diganti oleh Rian Kurnia. Nah dari 3 pemain ini kira-kira siapa yang memang akan diturunkan Bojan Hodak di musim berikutnya untuk menjadi pemain inti? Febri Haryadi ya mungkin baru sembuh dari cedera, makanya sekarang juga masih main dari bangku cadangan, dan ya kualitasnya juga masih harus ditingkatkan lagi gitu ya untuk skill dan kemampuannya. Tidak bisa langsung tune in dengan game plan dari Persib Bandung. Castaner sekarang sedang panen kritik teman-teman, dan penampilannya juga belum menanjak gitu ya, untuk kurvanya masih ya cenderung menurun, bahkan ya kemarin ya sempat terlihat di depan gawang saja belum bisa mencetak gol. Dan ada satu anggapan bahwa punten gitu ya, sakit matanya Castaner ini berpengaruh ketika bermain malam, katanya kalau bermain malam agak sedikit buyar. Nah ini yang mana ya bisa jadi gitu ya teman-teman. Lalu yang ketiga adalah Rian Kurnia juga kebetulan di sini kontraknya habis musim ini teman-teman. Jadi Persib Bandung apakah memang akan mengevaluasi Rian Kurnia atau bagaimana, kita juga belum ada gambarannya gitu ya, belum ada bocorannya. Dan kalaupun masuk Sadi Ramdhani, nah bisa jadi pemain utama di sini teman-teman gitu ya, pemain utama yang 3 pemain itu bisa jadi ya jadi pelapisnya gitu ya. Nah ini ya silahkanlah dinilai sendiri apakah memang kepergian Ciro Alves salah satunya indikasi sudah tahu bahwa akan ada pemain bintang lainnya yang mengisi posisi itu, baik pemain lokal maupun pemain asing. Kalau pemain asing
sabar teman-teman gitu ya, kita bahas satu persatu saja karena belum masuk bursa transfer, jadi kita masih sedikit hati-hati untuk membahas perihal ini gitu ya. Minimal ya besok lah kita 2 laga terakhir baru kita gaskeun gitu ya. Dan besok juga menghadapi Persita Tangerang, Bojan Hodak sudah menargetkan poin penuh, minimal kita tidak kalah katanya, karena ya itu tadi, kalau memang kita sudah juara tapi mental kita sedang menurun bukan karena kecapean atau apa, karena seluruh pemain Persib sekarang sudah berpikir sudah juara, sudah menang, saatnya merayakan, saatnya berpesta, dan yang minimal menghabiskan musim inilah. Jadi ya ingin ditingkatkan dulu untuk mental pemainnya, walaupun sisa 2 laga tapi tetap ya mental pemain harus ditingkatkan teman-teman, karena kalau kalah terus atau draw terus ini bisa menjadi ya perbincangan juga di kalangan bobotoh. Jadi ya apa ya, tidak atau sedikit menghilangkan rasa hormat gitu ya. Ya walaupun juara kita harus bermain 100% kata Bojan Hodak menghadapi laga terdekat besok hari Jumat menghadapi Persita Tangerang. Gitu teman-teman. Kita baca atau nanti sore aja lah kita baca. Ya udah, katanya udah suruh baca. Kita bacalah beberapa pertanyaan dan yang mau disapa-sapa nih kayaknya. Baik, yang pertama teman-teman, Kang Dewangga leres ka Persib. Waduh, belum tahu gitu ya. Kalau untuk pemain yang masih baru, katanya nanti kita pending dulu saja teman-teman. Insya Allah lah setelah 2 laga ini baru kita gaskeun gitu ya untuk info-info pemain yang baru ke Persib Bandung. Nah itu. Lalu yang selanjutnya, Kang, benar Firza Andika katanya ke Bayangkara. Ya bisa jadi ke Bayangkara, bisa jadi kemana, kita juga nggak tahu. Yang penting kan kita fokusnya kalau yang mendekat ke Persib Bandung gitu ya. Kalau memang pemainnya merasa ya lebih nyaman ke klub lain ya mangga saja. Tapi ya Firza Andika atau FA pernah memang sempat dilirik Persib Bandung di awal, di putaran bursa transfer putaran kedua kemarin, karena untuk mengganti peran dari siapa, bule gitu ya, Rezaldi Hanusa, yang akhirnya mungkin karena klubnya tidak melepas dan juga beberapa permintaan yang mungkin belum bisa ditanggepin waktu itu oleh manajemen, akhirnya mengambil kembali jalan Nando. Tapi alhamdulillah Nando juga masih oke gitu ya. Jadi ya nggak tahu lah untuk FA ya, kalau ke klub lain ya itu mah sudah haknya dia teman-teman. Terakhir saja ini ada sapa-sapa kayaknya. Kang Hoyong disapa, Bobotoh Jaktim Ciracas. Waduh, Bobotoh Jaktim Ciracas. Kemarin juga ada dari Jatim. Apa dari orang yang sama atau enggak nih? Tapi di sini ada Ciracasnya gitu ya. Lalu ada juga dari VKTS, Viking Karang Tasik Selatan. Waduh, VKTS Viking Karang Tasik Selatan. Assalamualaikum barudak VKTS gitu ya. Lalu Bobotoh Cipatik, Hoyong disapa. Wah, assalamualaikum Bobotoh Cipatik. Wilujeng nyaksian video ini. Dan ya itu dulu saja lah, jadi biar nggak kepanjangan teman-teman. Mangga kalau yang mau komen atau kritik, saran, silahkan manfaatkan kolom komentar ini. Dan ya mudah-mudahan bisa ngasih informasi terupdate gitu buat teman-teman bobotoh semua, dan juga bisa menambah wawasan baru lah, biar tidak langsung menelan mentah-mentah informasi yang ada di luaran sana gitu ya teman-teman. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.